saudara lihat di dalam video daripada Mbah Muri berapa 9 bulan yang lalu, judulnya adalah Rudy Pan akan saya polisikan. Ya, Rudy Pan akan saya polisikan, itu judul videonya. Dan saya akan memperlihatkan kepada saudara semua supaya Anda percaya, ya. Kita lihat buktinya. Satu saat video itu bisa dihapus. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang berjumpa dengan saudara dalam channel Pastor DHI. Doa dan harapan saya buat saudara semua yang pro dengan pelayanan Pastor Andi Simon diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya mujizat terjadi. Amin. Saudara, kali ini saya akan menanggapi ya video-video dari Mbah Muri dan KKMS. Tapi sebelumnya itu saudara, Anda bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa tekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video di YouTube ada notifikasi di HP teman-teman dan saudara semua. Amin. Nah, judul video ini adalah membongkar kemunafikan dua orang, ya, yaitu MS, KKMS, dan Mbah Muri. Saudara, kalau saya bilang saya harus keras bahwa mereka ini adalah orang-orang yang paling munafik. Saudara bisa share video ini. Kenapa saya katakan demikian? Mempermasalahkan pelaporan Pastor Andi Simon, yaitu yang dilakukan oleh Patrice Smith, yang tersandu, yang terjerat kata-katanya sendiri, lalu menuntut, mengatakan, membangun opini di YouTube, tidak ada kasihnya Pastor Andi Simon, ya, melaporkan bla bla bla, mengkonter pengajaran, kok dilaporkan. Saya sering bilang, perhatikan, bahwa Patrice Smith itu bukan mengkonter pengajaran, tersandung dan terjerat pasal pencemaran nama baik. Ingat, ya, bukan mengkonter pengajaran. Untuk dua orang ini saya harus tegas. Saya punya ekspresi, ya. Kenapa saya katakan mereka adalah orang yang paling munafik? Lihat saudaraku Alkitab di dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Inilah firman untuk mereka, cocok. Yang pertama ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. 3. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? 4. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu? Ayat yang kelima. Hai orang-orang munafik, keluarkan dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Inilah cocok firman untuk mereka. Kenapa saya agak ngomong, Anda lihat saudara saat ini, berkoar-koar Pastor Andi Simon tidak punya kasih. Padahal saudara lihat di dalam video daripada Mbah Muri 9 bulan yang lalu, judulnya adalah Rudy Pan akan saya polisikan. Ya, Rudy Pan akan saya polisikan, itu judul videonya. Dan saya akan memperlihatkan kepada saudara semua supaya Anda percaya, ya. Kita lihat buktinya. Satu saat video itu bisa dihapus, ada buktinya dari ini video saya. Bisa masalah itu datang dari istri saya. Istri saya ini mungkin lihat, ini gimana, ini dituduh seperti ini, saya tidak mau terima gitu ya. Kalau kamu nggak tuntut Rudy, kamu nggak bawa dia ke polisi, jangan-jangan benar kamu pendeta ngelonte ya. Saya sebagai istri tidak mau terima, lalu istri saya ribut ya. Wah, ini cilaka ya. Saya mau tidak mau harus perkarakan Rudy ya, karena itu merugikan saya. Ini memecah hubungan suami istri kan, seperti itu ya. Tapi itu pun saya tetap etikat baik ya. Saya akan berusaha menjelaskan kepada istri saya ya, supaya dia bisa menerima ya, seperti itu ya. Jadi Rudy Pan dengar baik-baik ya. Kalau tidak ada yang mempermasalahkan dan merugikan posisi saya sebagai pendeta atau sebagai suami, ya ada masalah ya. Videomu ini fitnahanmu ini saya tidak akan permasalahkan. Dan saya konsisten untuk mengampuni ya. Mengampuni ya. Itu kondisi pertama. Kondisi pertama. Yang pertama ya. Kalau tidak ada yang mempermasalahkan. Kondisi yang kedua adalah karena saya tidak melapor ke polisi, oleh karena tidak ada yang mempermasalahkan itu dan mempersulit saya. Lalu engkau menganggap saya lemah. Lalu engkau petantang-petang mata, laporkan saya, banci kamu, tidak berani kamu lapor. Begitu keluar itu dari mulutmu, saya langsung lapor. Saya tidak pakai pengacara, somasi segala. Kamu saya tidak perlu somasi. Saya langsung datang ke Polres laporkan.
Karena kamu sudah mempermainkan cinta kasih saya dan pengampunan saya. Jadi jangan sampai keluar dari mulut, mau banci, mau riwali, ayo laporkan, seperti Paul Zhang ya. Laporkan ke saya ke polisi. Begitu kamu buat video seperti itu, atau saya dengar kamu seperti itu, langsung saya laporkan. Saya datang sendiri, jangan kira saya datang. Nah, jelas kan saudara? Katanya dia tidak mempermasalahkan, tetapi kalau begitu keluar mulut dari Rudy, laporkan, banci kamu dan lain-lain, dia akan laporkan. Ya, mungkin akan ada pertanyaan atau tanggapan, oh tapi kan faktanya dia tidak melaporkan. Tapi kita lihat dia sudah punya niat untuk melaporkan. Dia merasa bahwa dia difitnah oleh Rudy Pan, sehingga ketika Rudy mengatakan dan menantang laporkan, dia akan melaporkan. Artinya apa? Dia pun akan melaporkan ketika merasa itu sesuatu fitnahan terjadi pada dirinya. Inilah orang-orang yang paling munafik. Bukan masalah ajaran kan, tetapi merasa difitnah kan, saudara? Tidak sesuai tetapi difitnah, dia akan lapor polisi. Artinya dia sudah punya niat. Sekalipun belum ada, mungkin memang ada proses itu, tetapi kita sudah melihat dari ngomongan dia. Inilah orang-orang yang munafik, saudara. Berkoar-koar terus di YouTube, membangun opini, mengatakan orang lain sesat, mengatakan mendukung tentang yang dilakukan oleh Patrick Smith. Patrick Smith patut diproses karena sudah termasuk fitnah, ya, termasuk mencemarkan nama baik seseorang. Anda ngerti? Nah, inilah orang-orang munafik. Ini adalah Mbah Muri, saudara. Ya. Kemudian kita akan lihat video daripada si kakek yang satu. Saya akan perlihatkan juga kepada saudara supaya Anda bilang saya hanya ngomong doang, membangun opini, tapi saya tidak pernah membangun opini, saya hanya mengcounter. Dan ketika saya ngomong keras, itu hal yang paling penting. Kita lihat si video daripada si kakek yang satu. Judul videonya si kakek ini, saudara, adalah "Awas Pastor-Pastor Penipu." Itu 3 hari yang lalu. Saya akan memperdengarkan juga kepada saudara semua agar saya punya bukti, ya. Nah, di sini dia marah sekali terhadap JT dan terkesan memaki-maki dari channel itu, saudara, ya. Dan Anda dengarkan sendiri. Silakan masuk, Ratu Eda. Saya tunggu. Ratu Eda. Dia mengundang Ratu Eda, saudara, ya. Aku juga pembohong, silakan masuk. Pembohong. Tak tahu dibohongi apa ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, memang semua penipu akan kita bikin seperti cacing kepanasan. Siapa ya penipu? Apakah masih bisa JT dengan lantang berkata, aku master, aku doktor, padahal kita sudah menunjukkan webinar langsung dari dosennya. Bung JT, sampai sekarang belum kau jawab dosen itu. Bagaimana kau bisa dapat nilai Judaisme kekristenan? Padahal kau gak pernah ikut kelasnya. Dan kau sudah jadi doktor. Di mana dia tahu dia nggak pernah ikut kelas ya? Kau jawab itu kalimatnya. Ini dia marah-marah nih. Bapak Yohanes itu. Dia berkata dan lapor kepada pimpinan Bapak Erasus Sabdono. Dia sudah kasih tahu JT ya, banyak tidak mengikuti kelas. Dia hanya rajin mengikuti kelasnya Bapak. Kepo banget nih orangnya. Coba dong jawab dong. Itu apa? Sebelumnya saya undang kamu masuk. Kau bilang sorry bang, saya salah tanggal, saya kira besoknya. Ya sesudah itu saya undang lagi kamu. JT bicara lantang, kasih tahu yang benar. Kamu bukannya berani masuk, malah kamu ngomong jorok. Marah-marah. Jadi kamu masih ingat nggak? Iya. Saya bilang malam ini curhat nih. tunjukkan kejantananmu. Iya. Lalu kamu bilang apa? Kamu dengar video itu ya? Apa kau mau menyisap? Marah dia. Pendeta atau pastor yang sudah dikeluarkan dari sinode GBI. Kok pusing banget nih orangnya. Itulah dayam.
Kamu tampil seringkali bagaikan malaikat. Di awal-awal kamu tampil, tapi kenyataannya kamu beringas, mau mati-mati, dan dibodoh maradat. Begitu kau bilang kepada orang tua macam pakai saya. bahasa daerah, saudara ya. Pargabus kamu. Begitu kau bilang kepada orang tua macam saya. Pargabus itu, saudara, artinya pembohong. Nah, jadi saudara sekalian, Kaget saya. tanpa ragu dan kawan-kawan, kalau mau melapor ke polisi silakan. Tapi kalau saya nggak banyak waktunya, masalahnya di situ. Oke, ada yang mau masuk ini, silakan dulu masuk. Nah, di sini dia menghasut orang untuk melaporkan Pak JT dengan alasan apa ya? Apakah langsung kepada dirinya yang memang mengalami fitnahan? Ya, alasan apa? Tapi di sini kita terlihat jelas bahwa ada niat bahkan menghasut orang. Silahkan lapor, tidak tahu alasannya apa. Saya bilang bahwa inilah mereka adalah orang-orang yang munafik, yang berkoar-koar, nuntut kasih, ngapain dilapor, sedangkan mereka pun punya niat seperti itu. Tidak lebih bagus daripada yang mereka ngomongin hidupnya. Itu mereka, saudara. Jadi video ini kali ini saya sampaikan kepada saudara semua. Anda yang mengikut mereka, share video ini, perlihatkan kepada mereka supaya mereka tahu kebusukan mereka di mana. Menganggap diri paling benar, munafik. Bahkan Tuhan Yesus pada saat melakukan mujizat, orang-orang Farisi menganggap bahwa Yesus melakukan penyembuhan dengan kuasa Beelzebul. Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus, karena tidak percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Jadi saya bisa mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang Farisi modern, pintarnya menghakimi. Ayat yang kelima dari ayat pasal 7 Matius 7 ayat 5. Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sebelum engkau keluarkan balok dari orang lain. Menuntut orang lain padahal mereka pun tidak lebih baik. Ngapain urusin pelayanan orang lain? Ngapain pusingin Pastor Andi Simon? Ngapain pusingin Pak JT? Ngapain pusingin orang pakai gelar PS pastor? Ada faktanya, pastor menipu kalian semua. Tuhan Yesus pun pernah marah, saudara. Jangan anggap ketika saya marah dosa, enggak loh. Tetapi perlu orang-orang seperti ini kita kasih ketegasan dan hardik mereka. Firman Tuhan perlu diberitakan, saudara. Dan Anda bisa melihat sendiri. Mereka lah biangnya, menganggap orang sesat, menganggap orang penipu. Pastor-pastor penipu, siapa yang ditipu? Padahal si kakek pun berkor-kor dari YouTube-nya. Minta, jangan ragu, bantu saya untuk STT Trinity. Lalu mencurigai orang, pastor-pastor itu menjilat kepada para pengusaha. Iri ketika melihat orang pelayanan sukses. Bahkan dengan mengatakan, subscriber JT banyak, apa boleh buat? Itu kan kata apa boleh buat itu seolah-olah ada kata iri di dalamnya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini, saudara, share video ini sebanyak-banyaknya untuk kekristenan Indonesia, agar kita bisa paham siapa yang nyinyir dan siapa yang melakukan firman Tuhan. Menganggap Pastor Andi Simon, oh tidak ada kasih, padahal mereka sendiri punya niat bahkan melaporkan Rudipan dan menghasut orang untuk melaporkan Pak JT. Belum memang dilaporkan, tetapi sudah ada niat, sama aja. Semoga video ini memberikan pencerahan kepada saudara semua, dan salam kekristenan yang waras di Indonesia. Tuhan berkati semua. Amin. Ini saudaraku, ya, diberkati channelnya. Amin, amin. Ya, channel yang dia buat pelayanan medsos, baik dalam karirnya, dalam pelayanannya, diberkati. Ya, semua pemirsa yang menyaksikan ini, tolong subscribe dan notifikasi biar jadi berkat lebih banyak orang. Tuhan berkati ya.